Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya pada saat sekarang ini. Selawat kita ke ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pemirsa yang saya hormati adalah Ibu pengampu dakwah multimedia. Di sini saya ingin membawakan ceramah singkat yang dimana langkah-langkah apa saja yang bisa membuat hati kita tenang dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mari kita tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sebaik-baik bekal di dunia ini dan di akhirat kelak nanti melainkan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab." Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka bertakwalah kalian, wahai orang-orang yang dikasih akal pikiran. Saya pikir kita manusia adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik rupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan sungguh kami menciptakan manusia itu adalah sebaik-baik penciptaan. Kita semua dikasih akal pikiran, dikasih mata, dikasih penglihatan. Itu fungsinya untuk bertafakkur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sifatnya baharu. Karena kita adalah makhluk, yang dikatakan makhluk adalah masiwallah. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang tentunya berlaku padanya qadar dan kadar. Sehingga kita semua pastinya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka sebelum itu terjadi, langkah yang pertama tadi sudah dikatakan, yaitu yang pertama adalah takwa. Yang kedua adalah mari kita selalu membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman kehidupan bagi orang-orang muslim. Bahkan orang-orang yang non-muslim sudah jauh mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran itu. Sementara kita yang mempunyai kitab sakti, mempunyai kitab suci itu, belum tentunya kita sudah melaksanakan ataupun melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dituliskan di kitab Al-Quran Karim. Yang kedua adalah mari kita selalu bersolawat kepada ruh baginda Rasulullah SAW. Karena satu salawat yang kita ucapkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat lagi kepada kita sebanyak 10 kali. Allah saja bersolawat kepada Nabi, sedangkan kita bagaimana dengan keadaan kita ini? Sementara kita adalah manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bahwasanya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ingin bersolawat saja, akan tetapi berusaha menjalankan segala sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya dalam menghadapi kehidupan yang sementara ini adalah mari kita perbanyak
mari kita tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita. Yang kedua adalah mari kita selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW minimalnya 100 kali dalam sehari. Yang ketiga adalah mari kita selalu membaca kitab suci Al-Quran, karena ini adalah pedoman kehidupan kita di dunia ini. Barangkali dengan ceramah yang singkat ini dapat mengubah mindset kita, dapat mengubah kepribadian kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pastikan insyaallah kita adalah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.